Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Jangki Dausa. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya berada di Pantai Watu Dodol Banyuwangi. Nah, Pantai Watu Dodol Banyuwangi ini berjarak 5 km dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Pantai Watu Dodol ini sendiri berada tepat di jalan utama Situbondo Banyuwangi. Nah, banyak misteri yang menceritakan mengenai Pantai Watu Dodol Banyuwangi ini. Salah satunya tentang legenda Ki Buyut Jaksa yang asal mulanya berdirinya tradisi puter kayun. Nah, puter kayun guys. Puter kayun adalah tradisi ungkapan rasa syukur warga setempat Watu Dodol ini dengan cara mengarak sesajen dan tumpeng ke laut Watu Dodol ini dengan cara mengelarungkan sesajen dan memakan bersama tumpengnya. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami di Watu Dodol ini dan tonton video ini sampai selesai. Yuk! Di Pantai Watu Dodol juga terdapat dua bunker, tempat pertahanan sekaligus persembunyian yang dibangun dan dipakai pada masa penduduk Jepang tahun 1942. Oke guys, bisa kalian lihat sendiri inilah bentuk Watu Dodol yang tepatnya berada di tengah jalan raya perbatasan Situbondo Banyuwangi. Nah, banyak misteri tentang mengenai Watu Dodol ini. Konon katanya Watu Dodol ini merupakan gerbang gaib dari pasukan Nyi Roro Kidul. Nah, buat teman-teman semua yang perlu kita ketahui bahwa sering paranormal datang ke sini dan mengiyakan bahwa batu ini merupakan batu mistis yang konon katanya batu ini merupakan gerbang gaib. Batu besar yang berada di tengah jalan raya inilah yang disebut Watu Dodol. Telah banyak upaya dilakukan untuk memindahkan Watu Dodol mulai dari memecah hingga menariknya dengan kapal. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan kapal yang berusaha menarik Watu Dodol terbelah menjadi dua dan karam atau tenggelam. Oke guys, ini adalah tempat kedua yang ada di Pantai Watu Dodol. Tepatnya di atas Pantai Watu Dodol, yaitu Patung Gandrung. Nah, konon katanya menurut saksi mata dan warga sekitar dan mungkin orang-orang yang lalu lalang di jalan Situbondo Banyuwangi, banyak yang menyaksikan bahwa patung gandrung ini bisa bergerak dan menari-nari ketika malam hari. Banyak juga para saksi yang tak sengaja melewati jalur ini melihat wajah patung gandrung yang ekspresinya berubah-ubah. Keangkeran yang menyelimuti patung gandrung tersebut pernah diulas dalam beragam acara TV, dan banyak paranormal yang mengiyakan bahwa patung tersebut memang memiliki roh gaib. Oke gengs, buat kalian yang ingin pergi atau berkunjung ke goa peninggalan Jepang yang ada di Bukit Watu Dodol ini, yang harus kalian siapkan yang pertama kesehatan kalian gengs. Karena untuk menuju ke tempat goa peninggalan Jepang ini cukup jauh dan cukup melelahkan gengs. Karena jarak antara sekitar dari bawah menuju ke goa peninggalan Jepang itu sekitar 2 kilo gengs. Ya, sekitar 2 kilo gengs. Jadi perjalanannya cukup jauh dan melelahkan. Itu perjalanannya kita nanjak gengs. Nanjak seperti kita naik gunung. Mungkin teman-teman yang suka hiking gunung, yaitu hiking itu mungkin sudah biasa atau mungkin tidak seberapa gengs. Tapi buat kalian yang kaum rebahan, itu cukup melelahkan gengs, cukup melelahkan. Dan buat teman-teman yang terutama sebadan dengan saya lah, itu pasti capek gengs. Oke gengs, sekarang saya sudah berada di Bukit Watu Dodol. Nah, di bukit ini terdapat sebuah petilasan yang mana menurut Humas Perhutani Banyuwangi Utara, Tri Sugiharto,
Petilasan tersebut merupakan makam Syekh Maulana Ishaq dan Putri Sukardadu dari Kerajaan Belambangan. Keduanya memiliki anak bernama Sunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo atau 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Setelah kami sampai di atas bukit ini, kami pun menyempatkan membacakan Al-Fatihah dan ditujukan kepada Syekh Maulana Ishaq dan Putri Sukardadu. Oke geng, selain tadi makam Syekh Maulana Ishaq, di sini di luar makam Syekh Maulana Ishaq ada beberapa makam kecil seperti pemakaman Cina. Tapi saya kurang tahu ini digunakan untuk apa. Karena di sini ada dupa guys, ada dupa. Mungkin ada sesembahan atau sesajen. Di sini juga ada bekas-bekas sesajen. Jadi buat teman-teman ini juga sekedar info, ini saya kurang tahu ini buat apa. Seperti itu guys. Oke gengs, tadi saya sudah mengunjungi tempat makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Bukit Watu Dodol. Sekarang saya ada di luar makamnya dan di sini terdapat pemandangan-pemandangan yang indah dan mungkin ini salah satu tempat wisata favorit bagi warga Banyuwangi yang datang ke Watu Dodol. Nah, di samping kiri saya ini sudah ada kameramen saya, kameramen channel Jangki Dausat. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada kameramen kita, gengs. Oke, yang pertama, ini dengan saudara siapa? Ya, panggil saja saya Arik. Oke, namanya Arik, gengs. Oke, buat Mas Arik nih, Mas Arik, bagaimana tanggapan sampean, tanggapan kamu, tanggapan lu mengenai tempat ini, tempat wisata terutama di kawasan Bukit Watu Dodol ini? Kalau tempat di sini sih untuk kesan angkernya sendiri itu bahkan tidak terlalu ada. Bahkan kesannya itu religius, kesan religinya itu sangat kental sekali, keramatnya, mistisnya. Cuman kalau angker untuk hal-hal yang seperti hantu dan lain-lain di sini tuh tidak seperti itu, malah bahkan seperti tempat yang keramat gitu. Beda dengan tempat-tempat sebelumnya seperti di rumah angker Belanda Rogo Jampi, Alas Purwo, itu memang angker dan ada aura yang berbeda, aura hitam di sana. Maksudnya aura yang sesak gitu di bawah. Kalau di sini lebih kayak ya menenangkan, suasananya itu keramat tapi religinya itu kental sekali di sini. Nah, Mas Arik sendiri berapa kali pernah ke sini atau ini pertama kalinya atau seperti apa? Nah, ini sudah beberapa kali sih. Sering ke sini. Tapi kalau yang untuk ke atas ini kedua kalinya ke tempat makam Syekh Maulana Ishaq dua kali. Pertama teman-teman kuliah ada dulu semester 1. Kita ramai-ramai sih ke sini gitu. Buat teman-teman luar kota kan biasanya tuh ke sini. Nah, jadi mau ngajak jalan-jalan gitu dari pengen tahu mana sih Watu Dodol, mana Banyuwangi gitu ya. Saya sebagai tour guide mengantarkan mereka ke sini. Udah. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Arik ini asalnya dari mana? Daerahnya dari mana? Rumahnya dari mana? Rumah saya sih di Banyuwangi, asli Rogo Jampi. Udah, kita kembali bekerja. Kita nyuting. Oke guys, karena waktunya sudah sore, kita akan lanjut ke atas. Saksikan terus video ini sampai selesai. Sudah jarang orang yang pergi ke goa peninggalan Jepang karena dilihat dari jalannya pun cukup berantakan, artinya tidak terawat dan di sana banyak kera, guys. Jadi kalau kalian yang atau monyet lah, guys. Jadi kalian yang mau ke sana ketika sore hari cukup menyeramkan, guys. Jadi disarankan kalian pagi, guys. Ini kita berjalan jam sekitar sore lah, guys, jam 5, guys. Nah, buat teman-teman yang ingin ke sana harus persiapkan tadi, guys, harus berangkat pagi. Ya, harus berangkat pagi, guys. Sebenarnya kita ketika dalam perjalanan ini kita sempat menyerah di pertengahan jalan karena melihat situasi jam waktu sudah sore, kami
melihat ke atas kelihatannya masih jauh guys. Jadi kita sempat menyerah di pertengahan jalan, namun dengan tekad yang kuat akhirnya kita sampai juga ke gua gua peninggalan Jepang itu guys. Oke guys, sekarang saya berada di gua peninggalan Jepang. Kayaknya ini dulu gua digunakan untuk bunker, tempat penjajah Jepang untuk mengawasi lawan-lawannya. Jadi ketika dijajah oleh Inggris dan Belanda. Oke guys, kita coba masuk ke guanya. Seperti apa dalamnya? Kita lihat. Itu terus perjalanan saya di pantai Watu Dodol Banyuwangi, dan sekarang ada di gua Jepang, peninggalan Jepang. Oke guys, tuh. Misteri bunker peninggalan Jepang. Bunker peninggalan Jepang yang berada di atas bukit Watu Dodol ini dulunya difungsikan sebagai benteng pertahanan tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Kini bunker peninggalan Jepang sering digunakan oleh paranormal untuk melakukan ritual tapa dan berdoa menuju dimensi gaib. Oke guys, sekarang saya sudah di dalam gua peninggalan Jepang. Konon katanya di sini dijadikan tempat bunker oleh tentara Jepang untuk mengawasi penjajah-penjajah Inggris dan Belanda. Nah, kalian lihat suasana di sini. Di sini kalian bisa lihat di sini terdapat ventilasi yang sangat banyak, udara yang sangat segar, tapi di sini rasanya sesak dan bau kemenyan. Dan di sini suasananya berbeda. Cocok banget buat kalian buat uji nyali mungkin. Dan buat teman-teman juga saran, kalau kalian ingin datang ke tempat ini, siapkan dulu mental kalian, siapkan dulu kondisi kalian, karena perjalanan di sini tidak mudah dan perjalanan di sini butuh tenaga yang ekstra, terutama bagi teman-teman kalian yang badannya seperti saya. Nah guys, seperti inilah keadaan gua Jepang yang ada di Watu Dodol Banyuwangi. Oke guys, mungkin cukup sekian perjalanan saya di pantai Watu Dodol Banyuwangi. Dukung terus channel Jaki Dausa dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Subscribe dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, dan dukung terus channel ini supaya kita semangat untuk mengeksplor tempat-tempat mistis seram yang ada di Banyuwangi.